Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil Wicaksono dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan berpidato tentang pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan selamat dan sehat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak atau Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya pendidikan adab pada anak usia dini. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok untuk seluruh manusia, entah itu pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang bisa didapatkan dari lembaga yang sudah memperoleh pengakuan dari pemerintah, seperti sekolah. Sedangkan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dapat diperoleh dari luar sekolah, seperti keluarga, lembaga kursus, masyarakat, dan lain-lain. Pendidikan ini begitu penting karena menyangkut kehidupan masa depan generasi penerus bangsa. Generasi muda yang cerdas dan pedulilah yang akan meneruskan tongkat estafet para pendiri bangsa. Bapak atau Ibu dan hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui saat ini, banyak berita menyedihkan yang kita saksikan. Banyak anak-anak membangkang dan berbuat tidak pantas pada orang tuanya sendiri. Biasanya hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan nonformal di dalam ruang lingkup keluarga. Padahal mereka masih anak kecil, usianya masih di bawah umur, tapi perkataannya tidak baik. Mungkin kita yang ada di sini juga belum pernah berkata seperti itu. Karena itulah, penting sekali memperhatikan pendidikan adab saat anak masih kecil, agar mereka menjadi anak yang baik dan memiliki sopan santun terhadap orang lain, sehingga terbentuklah karakter yang baik pada anak seiring beranjak dewasa. Kita perlu mengontrol dan mencontohkan perilaku yang baik di tengah perkembangan zaman seperti ini. Kemudahan akses ke segala informasi dengan teknologi yang maju bisa membuat anak mengikuti apa yang dia lihat. Maka dari itu, kita harus mengontrol anak-anak kita. Tanpa kontrol dari kita sebagai orang tua, informasi baik maupun buruk akan ditangkap oleh anak kita. Akibatnya, informasi yang buruk akan membuat perilaku anak juga tidak jadi baik. Mereka akan menirukan berbagai hal yang menurut mereka itu keren. Padahal itu belum tentu bagus untuk ditiru oleh anak usia dini. Pendidikan adab pada anak harus mulai kita lakukan mulai dari rumah. Ketika di luar rumah, kita harus selalu menguasai dan mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita harus selalu ada dalam pantauan dari kita sebagai orang tua, agar apa yang mereka lakukan dapat kita benarkan jika melakukan kesalahan. Begitu pula sebagai orang tua, kita juga harus memberikan contoh yang baik, bersikap dan beradab yang sopan dan santun di depan mereka, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, karena itu yang akan mereka tiru dari kita. Peran orang tua sekarang ini memang sangat berat. Kadang kita sudah menjaga anak agar memiliki adab yang baik, tapi ketika di luar rumah, mereka akan bermain dengan teman-temannya yang entah bagaimana adabnya. Oleh karena itu, kita perlu menekankan kepada anak mana yang baik dan mana yang buruk. Ajarkan juga ilmu agama yang baik agar adab dan moral anak terbentuk dengan baik. Kesimpulannya, kita sebagai orang tua berperan sangat penting bagi anak-anak kita sendiri. Kita harus bisa menekankan kepada anak-anak kita mana hal yang baik dan hal buruk. Kita sebagai orang tua juga harus bisa mengawasi agar anak selalu berada dalam pantauan. Sebagai orang tua juga kita harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Itu semua benar-benar harus kita lakukan agar anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak baik dan bermoral tinggi. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila ada salah perkataan. Manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.